يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الجمال من الوعد به سواك عند حلول الحديث العميم. يا ربي المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن يديك رسول الله جاه نبي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي المصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ربي زدني ارزقني فهما والهمني بصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والهمني بصالحين. ربي زدني علما وارزقني فهما والهمني بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin mustahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawal mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramin yang sama-sama kita hormati, para asatidz wabil khusus Ustaz dan aku Pak Ustaz Samsuri, dan juga sama-sama kita hormati DKM Mushola Nurul Falah Bapak Robi, dan juga yang barusan ngasih waktu sebagai muqassimul awqat Bapak, dan juga kesembuhan kita Bapak Haji Ali
Pak Siswanto dan juga Pak Yanto, para bapak-bapak yang lain, para hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu karena belum kenal semua. Ya, kalau kenal semua saya sebutin satu-satu pakai subuh akhir. Dan juga hadirat ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana senantiasa Allah tidak ada putus-putusnya untuk limpah curahkan nikmat-nikmat yang sangat banyak luar biasa buat kita semuanya. Baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Sehingga ini malam kita dapat berkumpul bermuajah di mushola kita tercinta, mushola Nurul Falah ini, dalam niatan menjalankan rutinitas kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amaliyah kita mulai awal hingga akhir senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu-ilmu yang kita tuntut diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengajian bulanan sebulan sekali. Ya, sebulan itu 30 hari. Sekali doang dalam sebulan. Kalau bisa jangan sampai kagak hadir. Kalau bisa istiqomah. Mudah-mudahan keistiqomahan kita ini walaupun tiap bulan sekali bisa menyebabkan apa yang menjadi maksud tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menyebabkan dosa-dosa yang kita punya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan sehat badan kita, panjang umur kita, dilancarkan urusan-urusan kita, dibanyakin duit kita. Terakhir kayaknya doa pamungkas. Soalnya kencang banget amin ya Pak. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimahullah. Betapa nikmat-nikmat yang Allah berikan buat kita semuanya ini sangatlah banyak, tak terhitung jumlahnya, tak terhitung nilainya. Baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Pertama, sering kita dengar kalau kita lagi hadir maulid, hadir majelis taklim atau hadir pengajian, para guru, para ulama menyampaikan bahwa alhamdulillah kita dikasih nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ditetapkannya iman dan ihsan. Kalau lagi doain orang meninggal, mudah-mudahan iman Islamnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebabnya? Emang benar. Anugerah berupa iman dan Islam itu adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman Islam kita tertancap kokoh di dalam sanubari kita sampai akhir hayat kita. Karena kalau orang kafir tidak dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, sama-sama umat Nabi, tapi gak dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam, gak dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa iman dan Islam, maka semua catatan amal baiknya, baik yang kecil ataupun yang besar sekalipun, tidak dicatat itu sebagai amal soleh, amal baik kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mau nagih di akhirat, catatan saya mana yang sumbangan semiliar waktu itu? Gak ada catatannya, kosong catatannya. Misal gak kira-kira? Sumbangan saya mana waktu itu buat mushola Nurul Falah? Waktu granit itu granitnya dari saya loh semua. Ya, waktu saya mau nyalek itu dari saya semua. Ya, cuma karena saya nyalek gak jadi, akhirnya saya angkutin lagi, saya bongkar. Naudzubillah min.
nggak ada catatan pahalanya. Kadang-kadang ada nggak orang kafir, ya, dia nyumbang ke masjid atau musola? Kadang-kadang ada nggak? Ada. Ada cerita ini orang kafir, ya, dia punya pabrik di satu kampung atau suatu wilayah. Di situ masjidnya sudah tua, dibongkar, dibangun lagi pula, duitnya dari dia semua, dari 0 sampai 10. Masjid ada 1 miliar lebih bahkan. Tapi alhamdulillah semua itu tidak ada catatan amal baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah cemburu ketika Allah diduakan. Allah cemburu ketika Allah disekutukan. Makanya tidak ada kejahatan yang terbesar di mata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemaksiatan yang terbesar di mata Allah Subhanahu wa taala kecuali kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Makanya alhamdulillah para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita dikasih hidayah, kita dikasih anugerah subhanallah oleh Allah ini berupa tetapnya iman dan Islam. Udah kita dilahirkan Islam, dibesarkan kita dalam keluarga yang Islam, hidup kita di lingkungan kaum muslimin. Kita Islam, keluarga kita Islam, hidupnya di negara kafir. Enak gak? Enak gak kira-kira? Udah kagak enak. Waktunya takbiran Idul Fitri gak ada takbiran kami sama. Waktunya hari raya Kurban potong apa daging, gak ada daging di sana. Gak kalah orang-orang musola Nurul kalah. Video call ngiler kan. Ya, tuh begitu. Gak enak juga kalau lingkungannya gak Islam, gak kaum muslimin. Karena apa? Pasti sedikit banyaknya gerak-gerik kita bakal dibatasin. Kagak leluasa bergerak, ibadah sholat Jumat gak ada temennya. Enak gak? Gak enak. Alhamdulillah nih. Masya Allah, makanya ya Allah, enak. Kita bersyukur kita kepada Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di lingkungan kita ini. Tetapi para hadirin saudara-saudara sekalian, ketika kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah berupa tetapnya iman wal Islam, walaupun amal di sekolah darah, amal kecil apapun, sekecil biji sawi kalau bahasa kitab di sekolah darah, atau sekecil semut yang paling kecil, tetap akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, apalagi beramal yang besar, apalagi sumbangannya besar. Waktu pembangunan musola Nurul Falah kita ikut andil, akan jadi amal jariah yang besar. Tergantung kecil besarnya sumbangan kita, akan terus mengalir. Selagi musola ini dipakai untuk ibadah, sholat 5 waktu, nuntut ilmu yang pahalanya luar biasa dari Allah, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala yang gak akan putus sampai meninggalnya tuh orang. Amin ya rabbal alamin. Tuh, kalau kita menjadi orang Islam, gak usah jauh-jauh, kita habis makan gak usah mewah-mewah, dia makannya semur apa namanya itu, tumis kangkung deh, kan suka nyelak tuh, dikit hijau-hijau. Kalau belum umur ngobrol sama teman, kadang-kadang di gigi suka kelihatan hijau. Apa itu hijau? Kangkung. Ya. Ini ada seliletik berupa kangkung nih. Kita niatin buat sedekah kepada hamba-hamba Allah yang lain, makhluk Allah yang lain. Apa misalkan cacing, semut dan lain sebagainya, bakteri dan lain sebagainya, itu bakal ada kita terima balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita beramal. Ya, kalau misalkan nih ada pengajian, ada kotak keliling, misalkan kita ngisi. Kalau kita Jumatan ada kotak keliling, kita ngisi. Kalau ada panitia pembangunan masjid musola, kita ikut andil. Ya Allah,
pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pura-pura mulu kalau ada kota keliling. Ya, pura-pura zikir. Enggak tidur, enggak pura-pura tidur, enggak pura-pura zikir. Kota keliling jauh jalan dari Paksis, pelan-pelan. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sampai kusuk. Kirain mah bener-bener ingat dosanya, astagfirullah sampai mantap begitu. Ternyata apa? Istighfarin kota. Setelah lewat sini mau apa Bang Kosasi? Alhamdulillah. Oh. Ya, orang sofa itu mah pada durenan. Sini mah insya Allah sama, saya yakin. Para hadirin saudara-saudara sekalian rahimahullah. Terus kita lanjutkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita rasain pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dimudahkan untuk kita bermuajah, bertatap muka dalam niatan menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di musola kita tercinta, musola Nurul Falahi, yang mana pahala menuntut ilmu itu adalah pahala-pahala yang istimewa yang Allah sediakan, Allah siapkan buat para orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Baik yang menuntut ilmu secara langsung, ya kita nih belajar mengajar langsung secara langsung, atau kalau istilah bahasa entertainment, orang-orang yang di balik layar yang membantu berjalannya pelaksanaannya menuntut ilmu tersebut, pahalanya sama. Pahalanya sama. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mandala ala khairin mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan, barang siapa mengajak, membantu, menolong orang-orang untuk berbuat baik, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Para panitia pengajian, panitia peringatan maulid, sama kan, ngaji-ngaji juga. Panitia takliman dan lain sebagainya, atau tabligh akbar dan lain sebagainya, orang-orang yang membantu tersebut. Ya, jangan salah yang gelar karpet doang nih pahalanya, seperti kita lagi ngaji. Orang yang ngasih aqua, nih gelas nih, aqua gelas, ya pahalanya kayak orang yang lagi ngaji. Apalagi yang bikinin saya nih, apa? Es lemon, ya, apa namanya? Air lemon, waduh, coba. Ini yang punya saya doang. Ya, yang lain kan nggak usah ngiri ya. Kalau pengen ngomong sama Pak Sis. Tuh, pahalanya luar biasa. Bahkan di awal tadi, di mukadimah tadi, saya nukil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan ini gak harus istilah jalan pakai kaki, yang melakukan sesuatu yang berkenaan dengan ilmu, entah dia ngaji, entah dia nuntut ilmu, entah dia ngajar, entah dia bantuin orang yang lagi nuntut ilmu, entah dia orang yang ngojekin lagi orang yang mau nuntut ilmu, entah orang yang ngirimin aqua untuk orang nuntut ilmu, maka dia sama halnya seperti melangkah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau dengar-dengar begini seakan-akan biasa saja ya. Ya. Tapi kita harus bayangin, gambarin, dan kita yakinin ini adalah ucapan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disambung oleh lidah-lidah para sahabat, para tabi'in, para salafun saleh, para ulama-ulama kita, akhirnya sampai ke kita. Dan apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah pasti benarnya dan mustahil salahnya, udah pasti jujurnya, mustahil bohongnya. Makanya pahala-pahala yang ada di dunia ini
belum diperlihatkan kepada manusia supaya apa? Menjadi ujian ketika kita berada di dunia. Paham insyaallah? Paham insyaallah? Jadi para hadirin saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pentingnya kita untuk menuntut ilmu karena pahalanya luar biasa. Itu dari segi pahalanya, itu dari segi fadilahnya. Belum orang yang menuntut ilmu itu fadilahnya walaupun duduk sejenak di majelis taklim itu seperti pahalanya melebihi orang yang nengokin 1000 orang sakit. Seperti orang yang pahalanya melebihi seperti orang yang bersedekah 1000 kuda. Seperti pahalanya melebihi orang yang haji dan umrah 1000 kali. Pahalanya melebihi daripada sholat 1000 rakaat. Itu dari segi fadilahnya. Belum lagi ketika kita mendapatkan ilmu, para hadirin saudara-saudara sekalian, itu intinya untuk kita amalkan supaya kita mendapatkan ilmu manfaat, kita amalkan, kita ikhlaskan daripada pengamalan kita, itu insya Allah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan kita lagi duduk di majelis taklim, pahalanya walaupun sejenak lebih baik daripada nengokin 1000 orang sakit. 1000 orang sakit. Kadang-kadang kita kalau punya saudara lagi sakit aja rumahnya ada jauh dikit aja malas nengokin, betul? Dengar teman mabrik lagi dirawat di rumah sakit misalkan kayak karya medika, kadang-kadang awam kita nengokin. Mending kalau awamnya doang. Kadang-kadang mikir bawaan apa ya? Kadang-kadang lailok nengokin orang sakit, lenggang doang gak ada bawaan, malu. Ya enggak? Ada orang sini yang tahu potongannya mana? Iya, seenggaknya minimal kan ya jeruk dah sekilo 2 kilo 20.000 lah. Iya kan? Nah kalau misalkan 1000 orang 20.000 kali 1000 berapa juga? Banyak kan? Awal saya hitung duit. Coba dah kalau nggak jual kebun. Ini ngaji sejenak pahalanya melebihi dari yang seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang model kita nengokin orang sakit awam padahal fadilahnya besar. Dan itu sangat dianjurin kalau tanggal 10 bulan Muharram sangat-sangat dianjurkan. Kalau ada saudara kita yang sakit, nengokin. Kadang-kadang model kita ada orang sakit nengokin, lenggang doang, udah lenggang doang. Buah-buahan orang sakit dimakanin lagi sama dia. Coba tuh, nggak malu bisa. Kau tuh bilang, pentingnya kita menuntut ilmu di jalan Allah seperti ini untuk mendapatkan ilmu manfaat. Karena sebab kita menuntut ilmu, kita bisa tahu cara-cara kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala punya misi pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya misi ini tidak bisa kita capai, tidak bisa kita ketahui tanpa kita menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa. Kalau kita gak duduk ngaji gak bisa. Dan nuntut ilmu yang bagus, terutama ilmu fikih. Ilmu fikih kudu rutin tiap hari. Karena buat mempelajari daripada ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu
pertama ini kita pelajari karena berhubungan dengan sah tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah Pak Ustaz, bukannya belajar Quran itu juga wajib? Itu kan kadang-kadang orang nanya. Belajar Quran wajib, tapi minimal Al-Quran yang dipakai di dalam rukun qauliyah di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contohnya? Pertama, Al-Fatihah. Wajib untuk kita hafalkan, untuk kita benerin daripada bacaannya dari segi makhrajnya, panjang pendek dan lain sebagainya, tasdidatnya yang ada 14 wajib untuk kita ketahui dan kita terapkan terutama di dalam sholat kita. Karena sholat Al-Fatihah hukumnya wajib. Karena sholat takbiratul ihram hukumnya wajib. Belajar Al-Fatihah, belajar makhraj hukumnya wajib. Setelah itu, ini ngomong kalau pertama-tama baru belajar ya, itu begini, Al-Fatihah. Karena apa? Berhubungan sama sholat kita yang wajib tiap hari. Ini Fatihah belum dibagusin, Fatihah belum dipelajari. Al-Baqarah dulu. Padahal sholat tiap hari dilakukan. Al-Baqarah dulu, Al-Quran. Yang panjang sekalian gua pelajari, ngapain tanggung pendek-pendek. Padahal yang wajib di dalam rukun ucapan di dalam sholat adalah Al-Fatihah. Baru setelah itu yang lain-lain daripada Al-Quran kita pelajari. Begitu. Tapi kalau semuanya sholatnya udah benar, wudunya udah benar, dan ibadah-ibadah udah benar, baru yang lainnya kita belajar. Dan ngaji nggak cukup cuman kita hadir di tempat-tempat maulid, kita hadir di tabligh akbar, kan memang sekali-sekali dalam setahun, kadang 2 kali. Ini ngaji sebulan aja walaupun rutin kurang harusnya. Kenapa? Masih banyak di dalam ibadah kita yang belum kita ketahui. Karena kalau kita nggak tahu ilmunya, pasti nganggapnya sholat kita sah, wudu kita sah aja. Padahal kita belum tahu syarat hukumnya. Yang benar bagaimana? Perkara yang batalinnya kita belum tahu semua. Takutnya ada yang batal di dalam sholat kita nggak tahu. Kalau udah kita nggak tahu tentang membatalkan sholat, misalkan pas satu perkara yang batalin sholat itu, setiap kali sholat pun kita nggak bakal tahu perkara yang batalin sholat, bahwa sholat kita batal kita nggak tahu. Bertahun-tahun kita sholat begitu, akhirnya bertahun-tahun sholat kita batal kita nggak tahu. Na'udzubillah min. Itu para hadirin saudara-saudara sekalian. Walhasil guru estafet ngaji, terutama ngaji ilmu fikih. Di musola ini kali ya ada rutinan ilmu ngaji tentang fikih, atau di tempat lain. Jangan sampai kita itu juga ngaji fikih sama sekali. Jangan sampai. Karena fikih termasuk ilmu yang paling afdol untuk dipelajari. Kedua, fikih memang vital untuk kita belajar. Kudu pakai episode. Ngaji fikih itu ada bab toharoh dulu. Toharoh juga macam-macam. Ada bab istinja, terus kemudian bab wudu, kemudian tayamum, bab mandi dan lain sebagainya. Harus pakai episode. Gak apa-apa, jangan kalah sampai Andi kayak sinetron nanti, jangan kalah. Apa sinetron apa sekarang yang lagi rame? Panggilan. Jangan kalah. Walaupun sampai ribuan episode juga gak jadi masalah. Buat kita, biar kita benar-benar paham tentang masalah fikih, tuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang kita mungkin pernah ngalami, atau saudara kita, tetangga kita pernah ngalami. Kalau misalkan kita lagi
kita diinfus. Ya enggak? Kita lagi sakit, kita diinfus. Tuh. Wudunya bagaimana coba? Apakah langsung tayamum doang? Apakah kita wudu-wudu? Ataukah langsung sholat doang? Tuh. Kalau nggak tahu ilmunya kan asal nembak, guys. Betul nggak? Betul nggak? Kadang main langsung sholat doang, kadang main langsung tayamum doang. Tuh, ada tata caranya, ada ilmunya. Pengen tahu? Ngaji terus. Ya, pengen tahu? Pantengin channel ini 93.04 MHz Radio Nurul Falah. Mari kita ngaji terus tiap bulan. Jangan sampai kita tinggal istiqomah. Begitu para bapak-bapak, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Karena kalau kita nggak biasa ngaji para bapak-bapak, akhirnya kita jadi orang yang bodoh tentang agama. Akhirnya kita jadi orang yang telat tentang agama. Apalagi kalau kita udah tadinya rutin, kemudian jarang-jarang. Kita udah jarang-jarang, akhirnya sama sekali nggak ngaji. Baik-baik. Kita ngerinya bukan karena diri kita yang ogah-ogah ngaji. Kita ngerinya bukan karena diri kita yang udah nggak mau ngaji. Kita takutnya Allah udah nggak mau melihat kita duduk di majelis taklim untuk ngaji. Naudzubillah min. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa dikehendaki baik, dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang itu akan dipahamkan tentang masalah agama. Nih, perhatiin baik-baik di sini. Akan dipahamkan tentang masalah agama. Berarti mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau kita nih tidak dikehendaki sebaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kita nggak dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang agama. Orang yang nggak paham tentang agama, pertama penyakitnya malas ngaji. Ya. Yang kedua amangan-amangannya. Ketiga repot mulu ngaji. Keempat, setiap diajak ngaji sama temennya alasannya pilok mulu. Ya gak gitu? Suka gak kita? Kadang-kadang kita kalau pengen ngaji atau kalau kita diajak ngaji, kadang-kadang suka begitu. Ada baik pengen ngaji yang gerimis lah, boro-boro hujan terus gerimis, kagak berangkat ngaji, padahal udah biasa ngaji. Kalau udah juga gerimis, antem nggak? Gaskan nggak itu? Kalau gawe, ngegrab, apalagi anak muda malam minggu, gerimis, udah janji sama ayamnya, berangkat gawe. Tapi urusan ngaji kita harus lebih perhatian. Jadikan itu kebutuhan, jadikan itu kewajiban buat kita untuk kita paham di dalam ilmu agama. Karena kalau orang nggak dikehendaki baik oleh Allah, baik dunia maupun akhirat, maka orang itu akan terhalang untuk berangkat ke majelis taklim menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham kira-kira bapak-bapak ibu-ibu? Ya, mudah-mudahan ya kita semuanya menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit juga daripada apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan kita bisa mengamalkan bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa likulliyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi baligh wasila. Ya Rasul